Nampaknya malam hari ini saya jadi terdakwa oleh Cak ini. Apa yang beliau sampaikan bahwa diperlukan kekuatan penyeimbang, diperlukan gagasan-gagasan yang berbeda terhadap kebijakan yang kita ambil walaupun konteksnya sama. Karena gagasan-gagasan penyeimbang itu, gagasan-gagasan yang berbeda itu bisa membuat langkah kita menjadi lebih baik. Jadi setiap kebijakan kalau dikritisi, insya Allah kebijakan ini akan menjadi lebih baik lagi pasca kritik yang dibangun itu. Jadi Cak, kami menyambut baik. Dan di mata saya, rivalitas yang kita bangun hanya sebatas kontestasi, Cak. Selebihnya kita semua ini adalah keluarga besar. Selebihnya kita semua ini adalah bersaudara. Tidak harus terbangun jarak dan tidak harus ada polarisasi akibat beda dalam kontestasi yang lalu. Udah selesai, Cak. Bahasa Al-Qur'annya sudah sadaqallahul azim. Tidak perlu. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya acara ini yang tadi saya sampaikan sudah dikupas tuntas oleh Romo. Bahwa bermula dari Be Very Colossal, lalu kemudian muncul bagaimana Bung Karno itu dilahirkan, Pancasila itu dilahirkan, Bung Karno berpulang ke Rahmatullah. Momentumnya di Juni semua. Bagaimana Pancasila itu dilahirkan, sidang yang alot BPOPKI sampai PPKI, kemudian lahir Pancasila itu. Bung Karno malah menyampaikan, kalau saya tidak keliru ya Mu, dari 5 sila itu pada akhirnya ujungnya musyawarah mufakat gotong royong. Semua sudah Romo sampaikan tadi. Dan kita juga tahu bagaimana Bung Karno ini membangun trilogi ini. Gagasan Trisakti yang malam hari ini ingin dibumikan kepada kita, ingin dikabarkan lebih luas kepada kita, agar kita semua paham bahwa bangsa ini harus berdaulat secara politik di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan. Ya ngapa tepuk tangannya hanya 3 orang nih? Ini termasuk masalah juga nih. Sudah dikupas secara tuntas. Bagaimana ketika di Bandung beliau bertemu dengan Marhaen, kemudian muncul ide gagasan Marhaenisme itu. Yang saya pahami bagaimana agar negara hadir di tengah kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakatnya. Bagaimana agar terhadap kaum marginal, kaum yang terpinggirkan ini negara harus memberikan keberpihakan. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, mari kita cermati, mari kita renungkan, mari kita aplikasikan agar apa yang sudah dibangun oleh Bung Karno, pondasi-pondasi penting dalam kehidupan kebangsaan ini Bapak dan Ibu, hendaknya dapat kita laksanakan. Jangan dia hanya berhenti pada tataran ide. Jangan dia hanya muncul pada konstruksi pemikiran saja. Tapi bagaimana agar gagasan-gagasan itu membumi, gagasan-gagasan itu sama-sama kita laksanakan. Hari ini dalam amanah yang diberikan kepada kami untuk menjalankan roda pemerintahan di Batam, di pemerintah kota Batam maupun di BP Batam, kami sudah berikhtiar sedemikian rupa Romo. Rekan-rekan barangkali juga memahami, melihat secara vulgar apa yang menjadi visi kami, apa yang menjadi misi kami, apa yang menjadi program atau kebijakan yang kami lakukan. Alhamdulillah, lansia itu waktu saya menjadi pembicara di Kementerian Dalam Negeri bersama salah satu kota di Jepang, Hokkaido. Itu baru start awal itu adanya di Batam. Keberpihakan terhadap lansia 2000 sekarang sudah jadi 4000 orang.
Nah, kita kemudian bikin bagaimana agar pekerja rentan itu masuk kategori marhain, Pak. Masuk kategori yang harus diberdayakan. Kurang lebih 15.000 orang, Pak. Kita lindungi mulai dari tukang ojek, penambang pancung, penarik becak belakang padang. Tentu saja ini hanya sebagian kecil. Apa yang kita lakukan ini harus senantiasa dilakukan pengayaan ide lagi dari rekan-rekan sekalian. Kalau memang dinilai perlu dilakukan penambahan, perlu dilakukan koreksi, perlu dilakukan revisi, kita terbuka untuk semuanya itu. Tapi yang pasti kami yang diberikan amanah ini sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada artinya kami memegang jabatan ini kalau tidak bisa memberikan kontribusi terhadap Batam yang kita cintai. Alhamdulillah juga Romo, dalam konteks penyelenggaraan tugas kita di sebelah Batam, investasinya sampai meningkat 125% untuk kuartal to kuartal. Kuartal triwulan 1 2026 dibandingkan triwulan 1 2025. Secara years on years, tahun per tahun 2025 dibandingkan 2024 itu peningkatan kita plus minus 115%. Itulah sebabnya Komisi 6 DPR RI kemarin pada saat RDP justru memberikan apresiasi dan pujian atas apa yang telah kita lakukan. Nah, selain dari itu, memang era sekarang agak berbeda, Romo dan Bapak Ibu sekalian. Kami memilih melakukan transformasi dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Kalau kemarin paradigma pembangunan kita ini infrastruktur minded, segala sesuatunya infrastruktur. Sekarang kita juga beralih, bergeser sedikit ke arah pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Karena apa Bapak dan Ibu sekalian? Sebagai daerah beranda terdepan Republik dalam interaksi bagian barat dalam interaksi dengan dunia internasional, Batam ini harus memiliki SDM yang unggul.